Halo teman-teman Great Auto Tips. Kali ini saya tidak sedang sendiri, saya sedang bersama Om Andres Cahyadi dari PT Audio Plus Indonesia. Halo Om Andre. Halo. Iya. Dan kali ini kami akan membahas apa sih bedanya audio mobil bawaan dengan yang sudah dimodifikasi atau menggunakan produk aftermarket ya Om. Yes. Nah, untuk mau tahu lebih jelasnya, stay tune terus di video Great Auto Tips. Om Andreas, saya mau tahu nih, apa sih bedanya audio mobil yang masih bawaan dengan yang sudah aftermarket? Dan ini kan kebetulan saya bawa mobil yang audionya masih bawaan. Mungkin Om Andre bisa jelasin kan untuk lebih detailnya ya. Mungkin bisa langsung masuk ke dalam ya Om? Oke. Siap. Coba kita lihat. Oke Om Andre. Halo. Saya nyalain dulu Om. Yes. Biar nggak panas. Oke. Nah jadi saya mau tanya nih Om Andre. Ya. Biasanya kan untuk meningkatkan kualitas suara audio mobil diperlukan penggantian perangkat yang lebih mumpuni atau lebih bagus. Iya. Nah yang menjadi tanda tanya saya itu adalah kenapa dengan audio mobil bawaan, apa yang menjadi batasan dan menjadi pembedanya gitu loh? Nah, yang kita dapatkan ketika membeli mobil dengan audio standar umumnya hanyalah mendapatkan sebuah head unit. Displaynya di sini. Head unit ini built-in amplifier, jadi ada amplifier di dalamnya, tapi paling 25 watt, 40 watt, kurang lebih seperti itu. Powernya kecil ya? Powernya kecil. Kemudian akan mendapatkan, kalau mobil sekelas Pajero ini sudah mendapatkan speaker dua, yaitu tweeter untuk nada tinggi dan mid bass untuk nada rendah. Kalau mobil-mobil yang sekelas agak di bawah ini, mungkin dapatnya hanya mid bass saja. Oke. Perbedaan dengan aftermarket yang paling utama adalah karena speakernya hanya dua, tweeter dan mid bass. Jadi rentang frekuensinya hanya nada tinggi dan sampai nada mid bass. Jadi nada tengahnya bass. Oke. Yang tidak ada adalah nada bassnya. Oke. Sehingga karena tidak ada nada bass, lagunya itu tidak punya fondasi, tidak punya ritme, tidak punya nada rendah, tidak punya apa ya, padat gitu ya, suaranya. tidak membuat kita bisa engage, tidak bisa membuat kita klik dengan musiknya gitu, karena tidak ada bassnya, tidak ada fondasinya. Seperti kalau kita lihat live music kan itu bassnya menggebu gitu kan, sampai terasa di dada gitu ya. Ya mobil standar nggak bisa seperti itu. Oh, audio bawaan itu nggak dapat itunya, feel rhythm dan power itunya nggak dapat karena dia berhenti sampai mid bass. Kedua, power yang terbatas di head unit ini ketika kita besarkan volumenya, kita mau dengar lebih keras lagi, distorsi. Kalau bahasa awamnya itu sember. Oke, sember. Oke. Ya, distorsi itu karena keterbatasan amplifier dan keterbatasan speaker standar ini. Ukuran magnetnya kecil, amplifiernya kecil, kemudian crossovernya sederhana, sehingga kita kencangkan dia udah distorsi. Sedangkan kita masih belum puas, masih kepengen lebih kencang nih, kepengen lebih dapat feeling musiknya gitu. Seperti nonton live kan nggak pelan dong. Ya, ada satu batas tertentu, mungkin 70, 80 dB, 90 dB yang bisa kita menikmati musik itu. Nah di mobil yang standar ini tidak mungkin tercapai. Oke, jadi istilahnya dari perangkat bawah nih, kayak misalkan tweeternya mid, ini mid bass ya maksudnya. Betul. Mungkin kalau dioptimalkan bisa ya, tapi ketika ingin di-push lebih lagi, material bawahnya sendiri ya tadi Om bilang magnetnya itu nggak cukup, dan akhirnya distorsi, suaranya malah hancur, sember ya. Oke. Jadi kita nggak bisa mencapai optimal volume yang kita mau, sehingga musiknya itu bisa interaksi, kita rasakan, kita feel, sampai kita menikmati musiknya itu nggak bisa. Karena volumenya nggak dapat sekencang itu. Jadi dua hal itu, satu adalah tidak ada fondasi bass, yang kedua tidak bisa mencapai volume yang cukup untuk kita bisa menikmati. Dia akan sember sebelum waktunya. Kalau enjoy musik orang normal tuh biasanya 80-90 dB. Kalau mobil standar ya tidak sampai segitu udah sember gitu. Oke, jadi ada parameter juga ya teman-teman, misalkan kayak tadi ya nggak sampai 90 desibel, dia suaranya udah ya distorsi, sember. Sedangkan di produk aftermarket atau upgrade audio dengan penggantian perangkat itu mungkin masih bisa ya. Betul. Dan mungkin malah bisa lebih lagi kalau cukup ya. Dan kalau misalkan untuk mobil-mobil bawaan ya,
Itu kan rata-rata belum ada subwoofer ya Om? Belum ada, umumnya belum ada. Oke, nah kalau dari Om Andri sendiri tuh gimana? Ya kita bisa tambahkan subwoofer, tapi berkaitan dengan subwoofer harus menambah amplifier. Karena subwoofer ini tidak bisa di-drive dengan amplifier yang ada di head unit. Terlalu kecil. Jadi paketnya adalah kalau kita menambah subwoofer, kita harus menambah amplifier untuk subwoofer. Dan dengan adanya amplifier untuk subwoofer, subwoofernya akan kencang, bisa mencapai 80-90 dB di titik optimal. Tetapi speakernya akan tertinggal. Jadi jangan lupa speakernya harus diganti juga untuk menyeimbangkan. Jadi ketika subwoofernya naik ke 80-90 dB, si speaker juga harus diganti dengan kualitas yang lebih baik supaya mumpuni, supaya seimbang. Ya, buat dapat balance suaranya. Betul. Itu ya. Dan juga speakernya depan juga harus dikasih amplifier supaya bisa mencapai batas yang sama. Untuk level yang sama. Betul. Ya. Ya, berarti menarik nih teman-teman. Kalau untuk perbedaan dari audio mobil bawaan aja, Om Andres jelaskan banyak batasan-batasan dan faktor-faktor yang memang mungkin bisa dioptimalkan, tapi dengan konstruksi yang udah ada di mobil ini nggak bisa dibuat maksimal ya. Betul. Nah, berarti teman-teman juga penasaran kan, bagaimana sih, apa sih bedanya dengan audio mobil yang sudah di-upgrade dari materialnya atau konstruksinya atau bagaimana? Mungkin kita bisa lihat contoh di mobil yang udah ada, yang udah upgrade audio ya. Betul. Oke, siap. Kita langsung pindah ke mobil yang lain ya. Wah, kita tukeran posisi nih ya. Iya. Oke, mungkin agak dinyalain ya. Iya. Nah, sekarang kita ini berada di dalam mobil yang audionya sudah di-upgrade ya dengan produk aftermarket. Memang jenis mobil yang berbeda, tapi kan secara konstruksi sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan ya Om. Betul. Untuk audio mobil yang bawaan dengan yang ini. Betul. Nah, sekarang kita lihat dari head unitnya Om. Apa yang membedakan dengan audio head unit bawaan mobil biasa? Ya, yang pertama di head unit aftermarket ini ada CarPlay. Jadi fitur CarPlay ini tidak perlu kita memegang handphone, pindah track di sini, lalu lihat Google Map atau Waze di handphone, semuanya muncul di layar sini. Head unitnya. Nah, ini bisa sinkron antara musik yang kita mainkan dengan map. Jadi misalkan saya jalan map, musiknya tetap jalan dan kita bisa pindah lagu tracknya dari sini. Oke, menarik tuh. Istilahnya kayak apa ya? Memindahkan smartphone ke head unit ya. Cuman bedanya kalau di smartphone kan tampilannya bergantian. Oh ya, mesti ganti. Jadi kalau map, lagu, kalau ini bisa berbarengan. Oke. Dengan cara kita split dua. Tampilannya jadi ini ya, sebelah sini map, ini lagu, dan ini untuk search ya apapun itu ya. Ya, jadi ini yang tidak bisa ditampilkan di handphone. Nah, menurut saya perkembangan teknologinya akan sampai ke sana. Siapa sih yang nggak streaming musik hari ini? Iya sih. Siapa yang nggak cari musik di Spotify, di Apple Car Music, atau bahkan di Tidal? Ini kita pakai Tidal. Intinya semua yang di handphone bisa kita kontrol dari sini. Jadi kita bisa fokus nyetir, bisa fokus lihat ini, lihat layar, nggak perlu cari-cari handphone, sehingga relatif lebih aman dalam berkendara. Oke, jadi untuk aspek keamanan pun juga ternyata upgrade istilahnya audio mobil head unit yang sudah aftermarket itu bisa menambah safety ya untuk pengemudi ya. Betul. Karena kan ya biasanya kalau tampilan handphone kan selain lebih kecil kan aksesnya juga lebih jauh kan. Kalau head unit kan setidaknya dekat dengan pandangan mata ya. Betul. Dan ini juga untuk head unit aftermarket ini yang belum tentu ditemukan di head unit bawaan mobil ya, meskipun sama-sama touchscreen, sama-sama fiturnya mungkin ya lumayan untuk konektivitas ke smartphone, tapi belum tentu support dengan istilah konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto pun juga begitu ya. Itu hanya mobil-mobil segmen luxury lah, mewah yang ya. Punya ya. Dan nggak semua orang juga bisa afford untuk beli gitu kan. Jadi kita ada aftermarket yang harganya relatif nggak terlalu mahal, tapi sudah menyediakan fitur Apple CarPlay maupun fitur Android Auto. Nah, terus juga soal speaker nih Om. Bedanya dengan speaker audio mobil bawaan. Nah, di sini kita menggunakan speaker dengan konfigurasi 3-way. Jadi ada frekuensi nada tinggi yang disebut tweeter, frekuensi nada menengah, ini di-drive oleh sebuah mid-range, lalu kemudian ada sebuah mid-bass di tempat aslinya. Jadi dengan pembagian 3 ini, otomatis bekerjanya lebih maksimal. Jadi karena pembagiannya lebih kecil rentangnya, sehingga dengan 3-way ini kita bisa bermain dengan kekencangan yang lebih tinggi dibandingkan 2-way, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian di mobil ini ada penambahan subwoofer. Subwoofer.
subwoofer tadi sebagai basic dari musik, fondasi dari musik yang tadi saya ceritakan. Terus kemudian ada amplifier di bawah jok. Untuk memberikan tenaga supaya kita bisa mendengarkan pada kekencangan yang kita kehendaki, yaitu antara 80 sampai 90 dB. Yang berikutnya adalah ada penambahan fitur digital signal processor di bawah jok juga. Supaya nggak memakan fungsi kabin karena ini adalah mobil keluarga. Dengan adanya digital signal processor tadi, kalau di mobil standar suaranya hanya di sebelah kanan semua. Sekarang bisa terpencar satu lebar dashboard. Jadi kalau ada alat musik di kiri, dia akan bunyi di kiri, alat musik di kanan dia akan bunyi di kanan, dan penyanyi yang biasanya di tengah ya dia akan bunyi di tengah. Jadi kan tadi ngomongin soal kayak prosesor, amplifier, dan subwoofer itu kan perangkat tambahan ya, yang untuk mendukung modifikasi audio mobil. Nah, kalau untuk soal speaker nih ya, dari materialnya sendiri itu gimana, Om? Nah, kalau dari speaker, ini perbedaannya dengan yang standar, kualitasnya yang paling utama adalah magnetnya jauh lebih besar. Bahkan beberapa menggunakan magnet neodymium. Neodymium itu 8 kali lebih kuat dari magnet ferrit. Kekencangannya lebih kuat, kemudian kontrolnya juga lebih kuat. Kalaupun ngerem, speaker ini juga, kan waktu dia bergerak, dia harus ada yang ngegas dan ngerem. Ada vibrasinya remnya pun ya? pakem gitu. Jadi memang speaker ini berbeda dari segi nomor satu magnetnya. Jadi itu seperti mesinnya. Yang kedua berbeda dari segi konusnya. Jadi konusnya menghasilkan suaranya. Konusnya bahannya juga berbeda dengan standarnya mobil. Biasanya aftermarket itu udah sophisticated. Filternya pakai soft dome atau bahan-bahan eksotis lainnya seperti beryllium. Mid-range yang udah pakai polypropylene, paper, atau aneka bahan yang eksotis yang jauh lebih baik dibandingkan mobil standar. Nah, yang ketiga suspensinya. Nah, kalau sama seperti mobil ada suspensinya, di speaker juga ada suspensinya, namanya Spider dan Surround. Nah, keduanya ini juga jauh lebih baik dibandingkan spesifikasi untuk audio mobil standar. Menarik, dan itu memang apa ya, sebuah pengalaman yang mungkin tidak akan bisa dapat di audio mobil bawaan ya? Nggak akan bisa, karena keterbatasannya sudah jelas. Jadi rentang frekuensinya berbeda, karena kita ada subwoofer, kemudian panggungnya juga berbeda, dan kedua dari bahannya tadi kekencangannya juga berbeda. Jadi 3 hal ini tidak bisa didapat dengan keterbatasan dari audio mobil bawaan ya. Menarik sekali teman-teman. Ya, dan juga saya juga mengucapkan terima kasih pada Om Andres sudah memberikan informasi dan penjelasan yang cukup menarik ya bagi teman-teman. Om Andres, terima kasih sekali lagi. Dan sekarang kita keluar mobil ya, Om. Mari. Terima kasih. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Apa sih yang membedakan audio mobil bawaan dengan yang sudah dimodifikasi atau penggantian dengan menggunakan produk aftermarket? Untuk memaksimalkan kualitas suara yang dihasilkan, memang mau tidak mau harus ada penggantian atau upgrade. Nah, buat teman-teman yang mungkin udah pernah modifikasi audio mobil, ada yang mau sharing atau ada yang mau cerita, atau mungkin ada yang mau tanya-tanya, silahkan isi kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik like dan subscribe di channel Grid Auto Tips, dan juga follow Instagram kami di @gridautotips. Terima kasih.